pertama itu dari Pak siapa tadi? Novriza. Jadi kalau instalasi listrik itu kan ada kabel grounding Pak Agus ya, atau arde. Ini pertanyaannya, bolehkah kabel arde ataupun kawat arde tadi dilepas dari jalur instalasi? Itu dulu Pak Agus. Monggo Pak Agus. Terima kasih Pak Tulari. Untuk instalasi kabel grounding atau arde, ya itu sebenarnya sangat-sangat berfungsi ya apabila instalasi itu dipasang di semua instalasi ketenaga listrikan, baik itu dari pembangkit sampai ke instalasi pemanfaatan, misalnya di rumah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah sebagai sarana penyaluran ketika adanya arus bocor. Ya, ketika ada arus bocor, maka arus yang bocor itu akan disalurkan ke tanah, akan diketenahkan. Nah, kalau instalasi grounding itu atau arde itu tidak ada, maka arus yang bocor itu akan lari kemana? Ya, nah, akan lari ke tubuh kita apabila kita mengenai pada media yang terkena oleh. Di samping instalasi grounding, ya, juga diperlukan agar ketika kita menyentuh, walaupun tadi ada penyaluran ke tanah, proteksi yang lain adalah untuk langsung me-off-kan instalasi listrik itu sendiri. Seperti itu Pak Sulardi. Oke, baik, bagus. Terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Jadi intinya memang instalasi listrik itu harus dipasangi grounding dan jalurnya tidak boleh diputuskan sebagai pengaman. Yang kedua tadi Pak Agus juga menjelaskan perlunya ditambah pengaman ya Pak Agus, mungkin seperti LCB, pengaman tegangan sentuh terhadap manusia, bahkan juga pengaman terhadap bahaya kebakaran kalau untuk rumah dan gedung. Satu lagi mungkin yang perlu ditekankan, mungkin kita juga perlu menambah penangkal petir jika dimungkinkan bagi daerah-daerah yang mungkin curah petirnya ya, kalau ibaratnya Bogor curah hujannya tinggi. Itu seperti itu Pak Agus. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada maintenance khusus untuk instalasi rumah Pak Agus? Jadi kan kalau di kantor ataupun di industri punya schedule Pak Agus ya, maintenance secara periodik, baik mingguan, bulanan, tahunan, dan sebagainya, ataupun preventif gitu ya. Nah ini bagaimana kalau untuk instalasi rumah tinggal terhadap maintenance-nya? Ya. Baik, terima kasih Pak Sulardi. Nah, ini penting ya bagi kita atau bagi tenaga teknik memiliki pengetahuan hal itu, gitu ya. Untuk proses pemeliharaan ini instalasi pembangkit, transmisi distribusi sampai ke instalasi rumah tinggal itu sangat penting gitu ya. Karena bahaya listrik itu kita tidak mengetahui kapan akan terjadi. Gitu ya. Nah, salah satu bahaya listrik dapat diakibatkan karena adanya terminasi kabel yang longgar gitu ya. Nah, karena ada efek termal, maka terminasi yang longgar tadi lama-kelamaan dia akan menyebabkan adanya bunga api ya. Nah, oleh karena itu untuk proses pemeliharaan ini perlu dilakukan secara rutin ya. Kita harus memeriksa bagaimana kalau di rumah nih ya, bagaimana kita melihat stop kontak ya. Stop kontak atau kotak tusuk itu kita lihat ada yang terbuka, itu segera harus kita perbaiki. Kemudian kabel-kabel instalasi itu mungkin ada yang tergores ya. Ketika kita pindah barang ya, meja, kursi itu memungkinkan akan menggores kabel tersebut, sehingga itu juga perlu dilakukan pemeriksaan. Apabila ada yang terkupas ya tentunya harus dilindungi seperti itu. Kemudian tadi terkait dengan usia instalasi, di awal disampaikan oleh Pak Direktur bahwasanya apabila ada instalasi yang lebih dari 15 tahun, maka pastikan instalasi tersebut masih dapat digunakan. Seperti itu Pak Sulardi. Ya baik Pak Agus, terima kasih. Jadi intinya pemeliharaan tetap dilakukan ya. Bagi teman-teman rekan-rekan yang mungkin kurang paham terhadap instalasi listrik, ya mungkin yang terlihat dulu lah, seperti Pak Agus katakan tadi, seperti saklar, stop kontak, tusuk kontak, itu kan
yang terlihat. Jadi kira apakah ada kerusakan dan sebagainya. Nah, untuk kabel mungkin karena posisinya di atas plafon Pak Agus, sebaiknya meminta tolong teman-teman yang memang kompeten di bidangnya. Seperti itu ya Pak Agus ya. Betul Pak Sulardi. Berikutnya mungkin